Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam program unggulan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Timur, di mana pada pagi hari ini saya tidak sendiri. Nah, sebelum saya memperkenalkan seluruh narasumber yang telah hadir bersama dengan saya pada momen kali ini, tentunya pada tema kita yaitu optimalisasi aset BMD di Jawa Timur menjadi topik yang sangat menarik, terutama di Kota Kediri. Nah, Kota Kediri ini selain terkenal dengan kota tahu pong, juga memiliki banyak sekali aset yang tentu saja prospektus untuk para calon investor. Dan optimalisasi ini tidak hanya bisa sukses dilakukan oleh BPKAD Provinsi Jawa Timur, tapi juga melibatkan banyak sekali pihak. Salah satunya adalah DPMPTSP setiap kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, dan juga tentu saja lembaga-lembaga dan dinas-dinas tertentunya. Dan aset ini tentunya ingin sekali dikelola dengan baik, dengan optimal, tentunya tidak hanya untuk kesuksesan dan juga BPKAD saja, tapi juga untuk pemanfaatan dan pemasukan dari daerah. Untuk itu pemirsa, kami telah menghadirkan narasumber yang luar biasa dan selalu hadir pada momen kali ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Aris Mukyono MTMM selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Selamat pagi, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Fani, salam sehat selalu. Salam sehat selalu, wow luar biasa semangat. Tidak hanya sendiri, juga kami hadirkan yaitu Bapak Edi Darmasto, SEAKCA selaku Kepala DPMPTSP Kota Kediri. Halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat. Sehat, semangat selalu juga, luar biasa. Dan yang cantik berada di pojok, yaitu Ibu Dr. Randa Rima Kentarti MKes, selaku Kasubag Tata Usaha RSUD Daha Husada Kota Kediri. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Tetap sehat dan semangat. Tetap sehat dan semangat. Wow, senang sekali ya, perbincangan kita akan sangat menarik tentunya, karena di Kota Kediri ini selain banyak sekali potensi wisata, hiburan, tapi juga ada potensi-potensi di bidang kesehatan yang tentunya jika dioptimalkan akan menambah PAD daerah tidak hanya di Provinsi Jawa Timur tapi juga di Kota Kediri. Untuk itu langsung saja saya akan berbincang dengan Pak Aris selaku Kepala BPKAD Provinsi Jawa Timur. Mungkin boleh diupdate juga Pak, selama ini optimalisasi aset milik Pemprov Jawa Timur ini apa saja yang sudah dilakukan? Baik, selamat pagi Mbak Fani. Jadi sebelum masuk ke detail tema kali ini, bahwa pemanfaatan barang milik daerah untuk menghasilkan pendapatan daerah adalah suatu keniscayaan bagi sebuah daerah, baik itu di level provinsi maupun kabupaten. Oleh karenanya, kepada barang milik daerah yang notabene-nya tidak berguna atau idle, itu perlu dioptimalkan. Caranya apa? Bisa dilakukan kerjasama dengan dunia usaha. Maka pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat konsen terhadap itu. BPKAD selaku organisator terhadap barang milik daerah yang tanda kutip gitu ya, yang idle, maka kita melakukan berbagai strategi untuk memanfaatkan itu. Caranya yang pertama adalah kita melakukan inventarisasi aset. Aset-aset mana saja yang selama ini tidak digunakan oleh pengguna barang atau oleh dinas. Maka itu dicatat oleh kita, diinventarisir, kemudian kita mengolahnya menjadi prospektus aset. Sehingga ketika sudah menjadi prospektus aset, kita siap menawarkan kepada dunia usaha. Dunia usaha, ini loh ada aset yang ada di Kota Kediri, di Banyuwangi, di Malang, ini miliknya Pemprov. Daripada idle yang membutuhkan pendanaan yang lebih besar untuk perawatan, maka kalau itu bisa dioptimalkan oleh dunia usaha, itu menjadi efisiensi bagi kita. Itu adalah tujuan utamanya. Dan sampai di mana, alhamdulillah di 2023 itu sudah dibuktikan dengan data bahwa terkait dengan optimalisasi barang milik daerah dari sisi pendapatan kita sudah naik 144,1%. Artinya apa? Artinya pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan barang milik daerah di Pemprov Jatim di tahun 2023 sudah naik dari target. Oleh karenanya di 2024 ini kita berupaya bersinergi dengan OPD maupun kabupaten kota untuk meningkatkan pemanfaatan aset-aset yang kategorinya idle. Itu prinsipnya. Baik. Gitu. Baik, wow ini lengkap sekali ya. Dan menuju ke OPD, nah ini berbincang dengan Kepala DPMP TSP Kota Kediri, Pak Edi. Selama ini proses perizinan investasi sendiri yang ada di Kota Kediri ini seperti apa? Baik, jadi proses perizinan di Kota Kediri ini semuanya sudah
menggunakan sistem informasi ya. Jadi sudah berbasis digital gitu ya. Jadi ini bisa diakses dimanapun kapanpun ya, anywhere, anytime. Ini dalam rangka mempercepat pelayanan perizinan, mempercepat, meningkatkan kemudahan, akses, dan kenyamanan dalam melayani proses perizinan. Jadi bisa melalui OSS namanya itu ya, OSS. OSS ini juga berlaku di seluruh kabupaten kota provinsi se-Indonesia ya. Jadi melalui OSS terkait perizinan berusaha. Kalau yang non berusaha kita juga ada sistem informasi namanya KSWI, Kediri Single Window for Investment. Lalu ada lagi untuk yang dulu namanya IMB, PBG itu pakai SIMBG namanya. Jadi semuanya sudah menggunakan sistem informasi berbasis digital. Baik, wah berarti dinamis sekali ya untuk proses perizinan di Kota Kediri sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai tempat-tempat atau aset-aset yang prospektus tadi yang harus dioptimalkan, ini salah satunya adalah di bidang kesehatan. Untuk itu kita akan berbicara mengenai bagaimana strategi rumah sakit Daha Husada, di mana ini statusnya adalah RSUD di Kota Kediri, dalam mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki dan juga bagaimana usahanya serta strateginya dalam meningkatkan PAD. Kita berbincang dengan Ibu Rima nih. Terima kasih. Jadi Rumah Sakit Daha Husada ini adalah rumah sakit milik Provinsi Jawa Timur, bergerak di bidang kesehatan. Tapi aset-aset yang kami miliki yang dengan SK Gubernur penggunaannya untuk Rumah Sakit Daha Husada ada beberapa lokasi yang kita miliki. Ada yang di Jalan Veteran 12 itu memang pusat pelayanan kesehatan kami untuk pelayanan pasien, dan juga di sisi lain juga kita memiliki aset-aset yang lain, yaitu diantaranya ada yang di Jalan Erlangga 20, di situ pada tahun 2013 ada SK Gubernur untuk penggunaannya digunakan untuk rumah dinas jabatan ya, untuk di tempat tinggal direktur yang menjabat pada saat itu. Nah, kemudian dengan berjalannya lahan tersebut itu ada 3.100 meter persegi dengan luas bangunan hanya 350. Jadi sangat luas sangat luas sekali lahannya, tetapi yang bisa dimanfaatkan sebagai rumah dinas hanya 350 meter tersebut. Kemudian dengan pergantian periode pimpinan pada tahun 2021 itu Bapak Direkturnya sudah pensiun, kemudian digantikan oleh pejabat yang definitif, yang kebetulan juga Dr. Darwan Triyono ini spesialis mata adalah dari Kediri, sehingga beliau tidak menempati rumah dinas tersebut. Ya, otomatis karena sudah menempati rumah pribadi, sehingga sejak tahun 2021 aset kami yang ada di Jalan Erlangga itu praktis tidak dimanfaatkan atau idle istilahnya, dan di mana karena itu adalah aset yang menjadi amanat kami, otomatis kan harus tetap ada pemeliharaan, tetap harus dibersihkan. Ada gedung-gedung yang rusak juga harus dipelihara, sehingga itu juga otomatis membutuhkan anggaran yang ada. Padahal kan tanah tersebut tidak bisa kita manfaatkan. Nah, terkait dengan tersebut kemarin sudah ada kita menyampaikan ke Pemprov Jawa Timur melalui BPKAD, sudah difasilitasi. Alhamdulillah mungkin pemanfaatan kedepannya mungkin akan lebih terkait juga dengan PAD, karena kita rumah sakit ada Badan Layanan Umum Daerah, juga ada target-target pendapatan yang ditargetkan pemerintah provinsi kepada kami. Alhamdulillah kemarin difasilitasi, sepertinya ada pihak swasta yang berminat untuk menyewa, memanfaatkan lahan tersebut, bahkan juga sudah dibantu, sudah di-appraisal juga, kemudian juga dengan proses seperti itu mungkin otomatis juga bisa menambah pendapatan dan juga pengoptimalan dari aset yang kami miliki di luar yang untuk pelayanan kesehatan. Dengan potensi aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, terutama yang dimiliki RSUD Daha Husada ini, apa yang dapat dimaksimalkan nih melalui kerjasama dengan pengusaha?
Baik, jadi pada prinsipnya kan pemanfaatan barang milik daerah itu bisa menghasilkan pendapatan. Ya. Nah, ketika menghasilkan pendapatan maka berfungsi dari sisi organisasinya maupun dari sisi pemerintah daerah. Karena fenomena ke depan bahwa APBD sejak adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maka ada potensi pendapatan Pemprov Jatim itu akan berkurang. Kurang lebih 4,06 triliun lah. Nah, berangkat dari itu maka semua OPD, semua kepala dinas, semua pengguna barang yang notabene-nya kepala dinas, mindsetnya harus dirubah. Tidak hanya menghabiskan uang sebagai pengguna anggaran, tetapi bagaimana mencari pendapatan lain dari sisi aset-aset yang tidak digunakan. Salah satunya di rumah sakit. Jadi tidak hanya digunakan daripada aset itu mangkrak, butuh perawatan dan sebagainya. Kenapa tidak kalau itu bisa dioptimalkan? Kebetulan sudah didaftarkan di kami, diinformasikan sebagai aset idle, kita bergerak, bekerja sama, ada pihak swasta yang tertarik. Nah, kedepannya saya sudah berdiskusi, tidak hanya seperti itu. Bidang kesehatan di rumah sakit ini yang perlu digarap juga, misalnya tadi diskusinya, Pak, bisa nggak ya ada investor yang tertarik untuk sarana prasarana membangun rawat inap gitu, memungkinkan. Kalau itu bisnis plan-nya bagus, ada pangsa pasar yang bagus, kenapa tidak? Yang penting calon investor itu dibuatkan semacam kayak pra-FS bahwa ini adalah menarik, pasti akan tertarik. Satu. Yang kedua, bahwa pemanfaatan barang milik daerah ini adalah amanah dari Permendagri 19 tahun 2016. Dinyatakan bahwa ketika barang milik daerah ini tidak termanfaatkan, maka pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan. Salah satu mengoptimalkan adalah bekerja sama dengan pihak kedua atau dunia usaha, bisa melalui sewa, bisa kerjasama pemanfaatan, banyak modelnya. Ujung-ujungnya adalah pendapatan daerah yang akan meningkat. Tidak hanya di level provinsi, di level kabupaten pun saya pikir itu menjadi hal yang utama juga. Bahwa untuk mencari pendapatan-pendapatan lain yang sah, salah satunya adalah mengoptimalkan barang milik daerahnya masing-masing. Intinya gitu. Baik, nah kalau misalnya kita melibatkan usaha atau pihak kedua begitu ya, berarti ini penting juga bagaimana pemerintah daerah atau di sini Kota Kediri dan Kabupaten ini mempermudah proses perizinannya. Sudah ada calon investor nih misalnya Pak Edi begitu ya, karena memang aset yang dioptimalkan atau aset yang ada juga sudah siap untuk dapat digunakan dan juga nambah nih untuk PAD-nya terutama di Kota Kediri. Langkah yang seperti apa yang diambil begitu oleh DPPTSP sendiri, terutama dalam memaksimalkan aset daerah? Apakah perizinannya ini lebih dipermudah atau mungkin ada strategi yang lain, ada langkah-langkah yang lain? Ya, jadi pemerintah Kota Kediri dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset ini telah melakukan beberapa kajian ya. Jadi antara lain kajian terkait dengan master plan Joyoboyo ya. Ini dalam proses gitu ya. Jadi nanti di sana ada tanah seluas kurang lebih 26 hektar ya. Ini nanti akan diperuntukkan untuk ini apa convention ya. Convention, nanti ada hotel ya, hotel yang bertaraf bintang 5 ya, bintang 5 ya. Bintang 5, lalu juga ada spot gitu ya, spot mall ya gitu ya. Mall direncanakan ya, seperti itu gitu ya. Karena Kota Kediri ini juga untuk apa ini ya, keberadaan bandara ini ya, bandara Doho, itu kan perlu disupport dengan apa ya, perhotelan dan sarana yang memadai. Intinya berbasis MICE gitu ya. Jadi MICE yang kebijakan itu MICE. Juga ada ini satu lagi itu apa itu ini yang Kediri Square itu ya, yang dekatnya Doho Plaza itu juga bisa untuk etalase seni. Ya. Nah, antara ini tuh ya, yang aset-aset yang itu sedang dilakukan kajian-kajian nanti untuk apa mendekatkan minat kepada apa investor gitu. Seperti itu, Mbak.
Baik, nah ini kembali ke Ibu Rima lagi. Ibu Rima, kalau misalnya kita berbicara mengenai Rumah Sakit RSUD Dahusada sendiri, ini kan otomatis sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan juga pihak swasta untuk pengelolaan dan pemanfaatan aset di Jawa Timur. Sejauh ini bagaimana Ibu untuk kerjasama ini? Terima kasih ya. Untuk sifatnya yang kerjasama itu ya kan kebetulan kita itu juga rumah sakit yang menjadi rumah sakit satelit pendidikan ya. Satelit pendidikan di wilayah kita juga karena kita juga masih mengemban amanat dari Pemprov Jatim, kita menjadi program Kusta. Program Kusta itu di mana kita masih memiliki 18 kabupaten kota yang kita ampu. Di situ kita bisa melaksanakan kerjasama, misalkan akan ada pelatihan tenaga kesehatan di rumah sakit kami terkait dengan Kusta, dan juga sebagai satelit pendidikan kita sudah ada MOU dengan beberapa institusi pendidikan, diantaranya Universitas Brawijaya, juga sekolah-sekolah kesehatan di sekitar kota Kediri, mungkin bisa mahasiswanya ada praktek, magang dan sebagainya. Tentu itu juga bisa menjadi kolaborasi, kolaborasi dengan kota setempat. Gitu. Baik, wow, ini ternyata kerjasama yang dilakukan sudah luas. Dengan pihak swasta yang lebih spesifik, mungkin ada kerjasama yang lain, Ibu, dengan RSUD Dahusada saat ini? Belum. Ini yang dinantikan begitu ya? Jadi dengan juga kebetulan begini, maaf, untuk di Rumah Sakit Dahusada kebetulan pada 2014 itu kita alhamdulillah mendapat tambahan lahan. Dari Pemprov Jatim mendapat tambahan dengan semula existing kami 7.100 meter persegi, ada tambahan lain persis di barat kami itu ada 5.100. Mungkin itu yang kita mungkin kedepannya mungkin ada investor swasta yang mungkin berminat berminat di bidang kesehatan, monggo nanti mungkin bisa kita kerjasamakan dengan melalui Pemprov Jatim tentunya. Nah, ini RSUD Dahusada memiliki program yang banyak sekali dan juga prospektus untuk bisa dilakukan kerjasama dengan pihak swasta. Nah, tentunya ini juga diperlukan peran dari BPKAD Provinsi, begitu ya. Dalam hal ini, lalu langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pak Aris, untuk mengidentifikasi dan juga mengevaluasi potensi kerjasama dengan pengusaha ini apa? Tentu pertama kita melakukan identifikasi tidak bisa sendiri. Kita guide pihak konsultan untuk membantu kita supaya aset-aset yang mangkrak, yang idle tadi paling tidak dibuat semacam kayak pra-FS lah. Sehingga itu saya menyebutnya adalah menjadi aset yang prospektus. Ketika aset prospektus itu orang calon investor sudah melihat, oh ini adalah letaknya di sini, populasinya adalah sekian orang, kemudian kondisi ekonominya adalah seperti ini, jadi sudah langsung bisa melihat, oh ini pantasnya untuk dunia apa ya. Itu yang paling perlu. Nah, ketika sudah menjadi prospektus aset, maka upaya-upaya yang kami lakukan, kita mengadakan forum bisnis aset. Kita sudah kemana-mana, Mbak Wani, kita mencoba menggandeng, kita ke Batam, kita ke Kalimantan Timur, kemudian jemput bola kita coba. Tapi kita juga bekerja sama dengan Kadin Provinsi, Kamar Dagang Industri, bahwa saya bilang kepada Pak Ketua Kadin, ini loh ada aset-aset Pemprov yang idle. Kalau tertarik, monggo sesuai regulasi, bahwa sesuai regulasi bisa dioptimalkan, kita lakukan. Sapa yang cepat, katanya orang kan ikan cepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus. Jadi bagi dunia usaha yang memang tertarik, monggo silahkan gitu loh. Dan kita mencoba seperti itu, dan salah satu filosofinya adalah sekarang adalah mencari pendapatan daerah tidak hanya tergantung APBD. Ini yang lagi kita galakkan, dan ini adalah amanah dari Pak Gubernur, bagaimana kepala dinas itu mindsetnya tidak hanya mengharapkan APBD provinsi, syukur-syukur bisa bekerja sama dengan pihak yang lain dari sisi pendanaan. Misalnya di Rumah Sakit Daha tadi, ketika ada calon investor tertarik untuk mendirikan prasarana rumah sakit, dan itu bagus, kenapa tidak? Bisa dilakukan kerjasama pemanfaatan. Undang-undang atau peraturan memperbolehkan kalau kerjasama pemanfaatan aset bisa 25 tahun. Yang penting antara kedua belah pihak saling menguntungkan. Dan mindset untuk mencari pendapatan lain selain
berharap dari APBD itu adalah ke depan sebuah keniscayaan bagi kepala dinas. Intinya gitu. Baik. Nah, kalau misalnya saya berbincang lagi sama Pak Edi di sini, upaya pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten, terutama ya di sini kota dan kabupaten Kediri, dalam memastikan kalau perizinan investasi ini dijalankan secara transparan. Karena kalau misalnya lewat digital kan otomatis juga harus transparan begitu Pak Edi ya, adil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ini bagaimana saja upayanya yang sudah dilakukan? Ya, upayanya yang pertama tadi ya, jadi kita komitmen tadi ya, jadi sudah dibangun sistem informasi yang berbasis digital ya, jadi itu tentunya akan lebih transparan ya, lebih cepat, lebih mudah gitu ya. Yang kedua komitmen ya, membangun zona integritas ya, zona integritas menuju WBK BBM. Kebetulan DPM-PTSP Kota Kediri sudah memulai predikat wilayah bebas korupsi. Nah, kalau WBK itu tentunya akan berdampak pada kualitas layanannya. Layanannya akan semakin semakin adil gitu ya. Juga kepatuhan ya, kepatuhan. Terus juga adanya komitmen ini untuk meningkatkan indeks kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik ya, yang dinilai oleh Ombudsman itu ya. Jadi kita secara terus-menerus berupaya untuk meningkatkan ruh dari kepatuhan dia. Jadi kebetulan tahun lalu kita dinilai itu hasilnya lumayan baik ya, skornya 91 gitu ya. Kita Kediri kita juga menerapkan, kita beri souvenir gitu ya. Tapi ini belum mampu semuanya karena anggarannya terbatas, jadi ya dipilah-pilah gitu ya. Tapi kita sudah ada komitmen ke sana. Kalau ada komitmen ke sana, itu nantinya tentunya kita akan bekerja sebaik mungkin loh. Betul. Kalau terlambat nanti kan rugi kita ini. Nah, terakhir juga nih pemirsa, mungkin di sini Pak Aris sendiri yang akan menyampaikan begitu ya, apa saja sih manfaat bagi para calon investor dalam mengoptimalkan dan juga memanfaatkan aset-aset idle yang ada di Provinsi Jawa Timur? Oke, kita menggaranti kepada calon investor maupun dunia usaha yang pertama adalah kepastian hukum. Bahwa aset yang kita tawarkan itu adalah clear and clean istilahnya. Tidak bermasalah dan kita akan bantu mengawal perizinan. Tentu BPKD nggak bisa jalan sendiri, kita bersinergi dengan Pak Edi misalnya di Kota Kediri. Tentu kita berharap bahwa yakinlah kalau berpartner dengan pemerintah daerah maupun di level provinsi, maka akan ada kemanfaatan. Yang pertama adalah bahwa di situ kita berharap ada ekonomi real yang terbangun. Tentu ada kesejahteraan masyarakat di tingkat kabupaten wilayah itu, sehingga itu diharapkan menghasilkan PAD, ada penyerapan tenaga kerja bagi dunia usaha atau calon investor, bahwa itu ada kepastian hukum, itu yang paling utama. Maka kami jamin ketika kita melakukan kerjasama di bidang pemanfaatan aset, jaminannya adalah clear and clean aset itu yang kita tawarkan. Saya pikir itu. Baik, wow, ini wrap up semua begitu ya, lengkap sekali, di mana pemirsa atau calon investor yang saat ini sedang menyaksikan sudah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Silakan datang ke Kota Kediri, Anda juga bisa langsung berjumpa dengan Pak Edi dan juga Ibu Rima langsung dari RSUD Dahausada, dan bagaimana perizinannya step by step, kemudian bagaimana cara untuk memanfaatkan digitalisasi dalam perizinan ini bisa langsung Anda lakukan di, ada websitenya mungkin Pak Edi bisa disampaikan, di mana itu websitenya? Di ini ya, DPM-PTSP Kota Kediri. Nah, pemirsa, manfaatkan peluang ini karena bekerja sama dengan pemerintah daerah tentunya banyak sekali manfaat dan kepastian hukum clear and clean tadi itu yang bisa dijadikan andalan begitu ya dalam ketenangan berbisnis di Kota Kediri maupun di kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber yang telah hadir, Pak Aris, Pak Edi dan Ibu Rima. Tentunya dalam semangat yang luar biasa pada momen kali ini kita bersama-sama ingin sekali untuk menyerukan jargon kebanggaan Jawa Timur ya. Bersama-sama kita serukan salam optimis. Jatim bangkit. Sampai jumpa pada program berikutnya dan tema-tema menarik lainnya. Saya Fani Patricia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.